Latar belakang dari pengujian testing terdapat 3 hal, yakni yang pertama, pentingnya pengujian perangkat lunak, di mana tahap ini merupakan tahap kritis dalam menjaminan kualitas untuk memastikan produk berfungsi dengan baik. Proses ini mencakup evaluasi spesifikasi, desain, dan implementasi sebelum perangkat lunak ini dirilis atau digunakan oleh pengguna akhir. Kemudian yang kedua ialah proporsi upaya dalam proyek, di mana sekitar 30-40% total pekerjaan proyek dihabiskan untuk pengujian perangkat lunak, sehingga menunjukkan bahwa pengujian ini adalah bagian besar dari proses pengembangan guna memastikan keandalan sistem. Kemudian yang ketiga ialah proporsi upaya dalam proyek, di mana untuk proyek yang berkaitan dengan keselamatan manusia, biaya pengujiannya akan mencapai 3-5 kali lebih besar daripada proyek biasa, atau bukan untuk pengujian keselamatan manusia. Kemudian, pengeluaran ini diperlukan untuk mengurangi resiko kegagalan yang dapat berakibat fatal. Nah, yang kedua terdapat tujuan pengujian, di mana yang pertama menemukan kesalahan dalam program, di mana pengujian perangkat lunak dilakukan untuk menjalankan program dan mengidentifikasi adanya kesalahan atau bug, di mana dengan menemukan kesalahan ini sejak dini, pengembang dapat memperbaikinya sebelum perangkat lunak digunakan oleh pengguna akhir. Yang kedua yakni efektivitas test case, di mana test case yang baik ialah test case yang dirancang untuk memiliki kemungkinan terbesar dalam menangkap kesalahan yang tidak tampak atau tersembunyi. Kemudian semakin efektif test case, maka semakin tinggi peluang untuk mendeteksi bug yang mungkin tidak terlihat pada pengujian biasa. Kemudian yang ketiga, terdapat indikator keberhasilan pengujian, di mana pengujian ini dianggap sukses jika berhasil menemukan kesalahan tersembunyi dalam perangkat lunak. Dengan adanya deteksi ini, pengembang dapat meningkatkan kualitas dan keandalan perangkat lunak sebelum dirilis pada pengguna akhir. Terdapat 6 prinsip. Yang pertama yakni keterikatan atau keterkaitan dengan kebutuhan pelanggan, di mana pengujian perangkat lunak harus dapat dilacak hingga memenuhi kebutuhan pelanggan. Dengan demikian, perangkat lunak dapat benar-benar sesuai dengan harapan atau spesifikasi yang diinginkan oleh pengguna. Selanjutnya yakni perencanaan sejak awal, di mana perencanaan sejak awal yaitu saat model perangkat lunak dibuat, perencanaan yang matang membantu memastikan bahwa semua aspek dapat teruji secara menyeluruh. Kemudian yang ketiga yakni prinsip Pareto dalam pengujian. Apa itu prinsip Pareto? Yakni sekitar 80% kesalahan perangkat lunak dapat ditemukan dari 20% bagian sistem yang diuji. Oleh karena itu, fokus utama pengujian adalah area yang paling beresiko mengalami sebuah gangguan. Yang keempat ialah pendekatan bertahap, yakni harus dimulai dengan lingkup kecil sebelum meluas ke skala yang lebih besar, di mana pendekatan ini memastikan bahwa setiap komponen diuji sebelum diintegrasikan ke dalam sistem yang lebih kompleks lagi. Kemudian yang kelima, keterbatasan dalam pengujian, di mana tidak semua kemungkinan skenario dapat diuji karena keterbatasan waktu dan sumber daya. Oleh karena itu, pengujian difokuskan pada skenario yang paling relevan dengan perangkat lunak tersebut. Kemudian, yang terakhir terdapat pengujian oleh pihak independen, di mana pihak ketiga ini atau pihak yang independen ini untuk menghindari bias. Dengan adanya pengujian eksternal ini, perangkat lunak dapat dievaluasi secara objektif dan lebih akurat. Selanjutnya yakni dari sisi testability, yakni kemudahan untuk diuji. Terdapat beberapa, yakni yang pertama operability, di mana perangkat lunak mudah digunakan sehingga mengurangi gangguan saat pengujian. Kemudian selanjutnya yakni observability, di mana kemungkinan penguji untuk dengan mudah melihat output dari perilaku sistem. Selanjutnya yakni controllability, yakni memudahkan penguji dalam mengatur kondisi uji sesuai dengan kebutuhan. Kemudian decomposability, membuat perangkat lunak lebih mudah diuji dengan menguraikannya menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Simplicity, yakni semakin kecil dan sederhana lingkup uji, semakin mudah pula perangkat lunak itu untuk diuji. Kemudian selanjutnya terdapat stability, di mana memastikan perangkat lunak ini jarang berubah sehingga hasil uji akan tetap relevan. Yang terakhir yakni understandability, di mana membantu penguji memahami sistem dengan cepat melalui dokumentasi yang terstruktur dengan jelas. Nah, selanjutnya yakni desain kasus pengujian terdapat 2, yakni dari black box testing dan white box testing, di mana black box testing itu
memastikan semua fitur dan fungsi perangkat lunak berjalan sebagaimana mestinya dengan pendekatan menguji hanya melihat hasil akhir tanpa memperhatikan proses logika internal. Sedangkan white box itu pengujian yang dilakukan hingga level percabangan kondisi dan perulangan. Dengan cara ini, setiap kemungkinan jalur eksekusi dalam kode dapat diuji untuk memastikan tidak ada kesalahan tersembunyi dari suatu perangkat lunak. Pengertian white box testing. White box testing adalah metode pengujian perangkat lunak yang menganalisis struktur internal kode, logika, dan alur program. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa setiap jalur dalam kode telah diuji dan bekerja dengan benar. White box testing ini menggunakan metode basis pair testing yang merupakan teknik pengujian dalam white box testing yang berfokus pada menentukan jalur independen dalam kode program untuk memastikan bahwa semua kemungkinan jalur telah diuji. Yang kedua, menggunakan notasi flow graph untuk memvisualisasikan struktur program dan menemukan jalur pengujian yang perlu diuji. Notasi flow graph. Flow graph adalah representasi visual dari aliran kontrol pada suatu program. Simbol yang digunakan antara lain lingkaran atau node yang mewakili suatu titik eksekusi dalam program. Yang kedua, panah atau edge yang mewakili aliran eksekusi antar kode. Yang ketiga adalah kondisional atau if while until case yang menunjukkan percabangan logika dalam program. Adapun langkah-langkah dalam basis pair testing adalah yang pertama, membuat flow graph berdasarkan kode program. Yang kedua, menghitung kompleksitas cyclomatis atau V dalam kurung C untuk menentukan jumlah jalur independen yang harus diuji. Yang ketiga, menentukan jalur uji dengan memilih jalur unik dalam flow graph. Yang keempat, menulis dan mengeksekusi test case untuk setiap jalur yang telah ditentukan. Kompleksitas cyclomatic. Kompleksitas cyclomatic adalah metrik yang digunakan dalam white box testing untuk mengukur kompleksitas suatu program berdasarkan jumlah jalur independen dalam kode sumbernya. Metrik ini membantu menentukan jumlah minimal skenario pengujian yang diperlukan agar semua jalur pada program diuji. Adapun tujuan pengukuran kompleksitas cyclomatic adalah yang pertama, menentukan tingkat kerumitan dalam kode. Yang kedua, menentukan jumlah skenario pengujian untuk cakupan maksimal. Yang ketiga, membantu mengidentifikasi area dalam kode yang rentan terhadap kesalahan. Cara menghitung kompleksitas cyclomatic dengan rumus V dalam kurung C sama dengan E dikurangi N ditambah 2P, di mana V dalam kurung C ini merupakan kompleksitas cyclomatic, E merupakan jumlah H pada flow graph, N merupakan jumlah node pada flow graph, dan P merupakan jumlah komponen terhubung, biasanya satu untuk setiap program tunggal. Contoh soal, jika sebuah flow graph memiliki 11 edge, 9 node, dan satu komponen terhubung, maka V dalam kurung C sama dengan 11 dikurangi 9 ditambah 2 dikali 1 sama dengan 4. Artinya, terdapat minimal 4 skenario pengujian diperlukan untuk mencakup seluruh jalur dari program. Kemudian, interpretasi nilai kompleksitas dikategorikan menjadi 3. Yang pertama, nilai 1 sampai dengan 10 dikategorikan program sederhana dengan resiko kesalahan rendah. Yang kedua, 11 sampai 20 dikategorikan program cukup kompleks yang memerlukan lebih banyak pengujian. Yang ketiga, yaitu lebih dari 20, yaitu dikategorikan sebagai program sangat kompleks yang beresiko tinggi terhadap bug dan perlu pengujian ketat. Contoh lain dari white box testing adalah kode di samping yang berfungsi untuk menghitung bilangan prima. Pengujian dengan white box testing antara lain yang pertama, uji kondisi awal, yaitu apakah N kurang dari 1 mengembalikan false. Yang kedua, uji perulangan, apakah loop berjalan dengan batas yang benar. Yang ketiga, uji kondisi if, apakah angka yang bukan prima benar-benar dikembalikan ke false. Yang keempat, uji nilai true, apakah angka prima dikembalikan dengan benar. Adapun skenario pengujian yang pertama adalah input N sama dengan negatif 5, 0, dan 1, itu hasilnya harus false. Yang kedua, input N sama dengan 2, 3, 5, dan 7, itu hasilnya harus true. Yang ketiga, input N sama dengan 4, 6, 8, dan 9, itu hasilnya harus false. Contoh white box testing. Pada gambar di samping merupakan sebuah kode untuk
menghitung rata-rata dari 100 angka atau kurang, dengan ketentuan nilai harus berada dalam batas minimum atau min value dan maksimum atau max value. Adapun langkah-langkah yang diuji dalam white box testing, yang pertama, inisialisasi variabel. I sama dengan 1, total underscore valid sama dengan 0, dan sum sama dengan 0. Yang kedua, perulangan menggunakan do while loop untuk membaca angka dalam array. Yang ketiga, kondisi if untuk validasi angka dalam rentang yang diperbolehkan. Yang keempat, penambahan ke total valid dan sum jika nilai sesuai. Yang kelima, perhitungan rata-rata setelah perulangan selesai. Yang keenam, mengembalikan nilai rata-rata atau negatif 999 jika tidak ada angka valid. Adapun tujuan pengujian white box testing pada contoh di samping adalah memastikan setiap kondisi dan cabang kode diuji. Yang kedua, menghindari kesalahan seperti infinite loop atau kondisi salah. Yang ketiga, untuk mendeteksi bug dan validasi angka. Graph-based testing. Black box testing merupakan teknik pengujian perangkat lunak yang berfokus pada keluaran atau output berdasarkan input, tanpa melihat kode sumber atau struktur internal dari suatu program. Graph-based testing merupakan pendekatan yang digunakan untuk memodelkan hubungan antar objek atau komponen dalam sistem. Diagram berbasis graf terdiri dari yang pertama, node, yaitu objek atau entitas, yang melambangkan komponen dalam sistem, misalnya menu, tombol, jendela dokumen. Yang kedua adalah edge atau hubungan, yang menggambarkan interaksi antar komponen seperti hubungan navigasi atau alur kerja. Yang ketiga yaitu bobot node atau edge, yang menunjukkan nilai atau atribut yang memengaruhi interaksi antara objek. Adapun manfaat graph-based testing merupakan yang pertama, memetakan skenario penggunaan dengan lebih jelas. Yang kedua, mengidentifikasi jalur pengujian yang perlu diuji. Yang ketiga, menemukan kesalahan dalam aliran kerja aplikasi. Contoh kasus, yaitu pengujian menu dan dokumen. Pada gambar di samping menunjukkan dua bagian. Yang pertama yaitu graph notation, yaitu contoh abstraksi hubungan antar objek, dan dua simple example, yaitu simulasi interaksi menu dan dokumen dalam aplikasi. Adapun skenario pengujiannya yaitu yang pertama, pengguna memilih menu file, di mana harus muncul sebuah opsi untuk membuat dokumen baru. Yang kedua, dokumen baru terbuka, di mana harus memiliki atribut default seperti ukuran dan warna teks. Yang ketiga yaitu dokumen baru dapat berisi teks, di mana harus mendukung pengeditan tanpa error. Equivalence partitioning. Equivalence partitioning adalah teknik dalam black box testing yang digunakan untuk membagi data uji menjadi kelompok atau partisi yang dianggap setara dalam perilaku sistem. Adapun tujuan dari equivalence partitioning yaitu yang pertama, mengurangi jumlah kasus uji tanpa mengurangi cakupan pengujian. Yang kedua yaitu menentukan input dan valid dan tidak valid untuk sistem. Adapun prinsip dari equivalence partitioning ini ada 4. Yang pertama, range based, yaitu jika input berupa rentang nilai, maka satu kelas valid dan dua kelas tidak valid atau invalid yang didefinisikan. Contohnya, umur pengguna harus 18 sampai 60 tahun. Kondisi valid di mana angka yang diinput itu 25 tahun. Kondisi invalid jika 15 tahun karena terlalu muda dan 70 tahun karena terlalu tua. Yang kedua ada specific value base, yaitu jika input harus bernilai spesifik, maka satu valid dan dua invalid didefinisikan. Contoh, kode diskon tertentu harus promo 50. Validnya itu promo 50, invalidnya yaitu promo 30 dan diskon 50. Yang ketiga ada set base, yaitu jika input berasal dari kumpulan nilai yang telah ditentukan, maka satu valid dan satu invalid didefinisikan. Contoh, jenis kelamin hanya ada L atau P. Contoh validnya yaitu L, contoh invalidnya yaitu X. Yang keempat yaitu boolean base, yaitu jika input hanya boleh bernilai true or false, maka satu valid dan satu invalid didefinisikan. Contoh, checkbox, setuju dengan syarat dan ketentuan. Contoh validnya yaitu jika checkboxnya dicentang. Contoh invalidnya yaitu jika checkboxnya tidak dicentang. Contohnya yaitu input npm dalam Siamik.
Adapun skenario pengujiannya, yang pertama, jika dikosongi, maka hasilnya invalid karena sistem harus menampilkan pesan error. Yang kedua, jika diisi dengan format yang salah, maka hasilnya invalid. Misalnya, karakter huruf di dalam NPM itu kan salah. Yang ketiga, jika diisi dengan NPM yang benar, maka hasilnya valid karena kemudian input diterima dan pengguna bisa lanjut ke tahap berikutnya. Analisis nilai batas. Analisis nilai batas merupakan teknik populer untuk black box testing. Teknik ini digunakan untuk mengidentifikasi cacat dan kesalahan dalam perangkat lunak dengan menguji nilai masukan pada batas rentang yang diizinkan. Tujuan analisis nilai batas adalah untuk menemukan masalah yang mungkin terjadi karena asumsi yang salah tentang sistem. Pengujian nilai batas ini memastikan bahwa perangkat lunak berfungsi dengan benar. Contoh analisis nilai batas. Yang pertama, menguji input di sekitar batas ataupun bawah sebuah nilai range yang valid. Yang kedua, menguji nilai maksimal dan minimal. Yang ketiga, menerapkan 1 dan 2 untuk output. Dan yang terakhir, menguji batas struktur data yang dipakai. Perbandingan. Spesifikasi kebutuhan yang sama dimungkinkan menghasilkan aplikasi yang berbeda. Meskipun dua aplikasi memiliki spesifikasi kebutuhan yang sama, hasil implementasi atau perangkat lunaknya bisa berbeda. Perbedaan ini dapat terjadi karena perbedaan dalam cara pengembang menerapkan fitur atau teknologi yang digunakan. Kemudian skenario pengujian dapat disamakan pada aplikasi yang serupa. Jika suatu aplikasi diuji menggunakan skenario pengujian tertentu, skenario tersebut bisa diterapkan pada aplikasi lain yang memiliki spesifikasi serupa. Ini berguna untuk membandingkan kualitas atau performa dari aplikasi yang berbeda tapi memiliki fungsi yang sama. Skenario pengujian khusus. Yang pertama, pengujian graphic user interface. Menguji tampilan antarmuka pengguna untuk memastikan bahwa elemen-elemen seperti tombol, menu, formulir, dan navigasi bekerja dengan benar. Yang kedua, pengujian arsitektur klien atau server. Memeriksa komunikasi antara klien dan server termasuk latensi, keamanan, dan keandalan koneksi. Yang ketiga, pengujian dokumentasi dan fasilitas bantuan. Menilai apakah dokumentasi yang disediakan sudah cukup jelas dan membantu pengguna memahami serta menggunakan sistem. Serta menguji fitur bantuan seperti frequently asked question, panduan pengguna atau tooltips dalam aplikasi. Dan yang terakhir, pengujian sistem real time. Menguji apakah sistem dapat merespons dalam batas waktu yang telah ditentukan. Strategi pengujian perangkat lunak. Yang pertama, langkah-langkah yang harus dikerjakan. Strategi pengujian membahas langkah-langkah yang harus dilakukan dalam proses pengujian untuk memastikan perangkat lunak berfungsi sesuai dengan yang diharapkan. Yang kedua, kapan dan bagaimana pengujian dilakukan. Mengidentifikasi waktu pelaksanaan pengujian serta menentukan usaha, waktu, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk pengujian agar berjalan efektif dan efisien. Hal ini meliputi perencanaan, desain test case, pelaksanaan, koleksi data, dan juga evaluasi. Kaidah umum pengujian. Proses pengujian dilakukan secara bertahap, dimulai dari unit terkecil, yaitu komponen atau modul, sebelum diuji dalam skala yang lebih besar, seperti pengujian integrasi dan sistem. Dalam berbagai tahap pengujian, teknik yang digunakan bisa berbeda. Pada proyek kecil, pengujian sering dilakukan oleh developer itu sendiri. Namun untuk proyek besar, seringkali ada tim QA atau Quality Assurance atau tim penguji independen yang bertugas menguji perangkat lunak secara objektif. Testing dan debugging itu berbeda. Testing adalah proses menemukan kesalahan atau bug dalam sistem, sedangkan debugging adalah proses memperbaiki bug yang ditemukan selama pengujian. Meskipun berbeda, debugging tetap merupakan bagian penting dalam strategi pengujian. Berikutnya adalah strategi pengujian. Dari diagram ini diperlihatkan pendekatan bertahap dalam proses pengujian perangkat lunak, mulai dari unit testing hingga sistem testing. Urutan testingnya dimulai dari yang pertama adalah unit testing, yaitu menguji bagian kecil dari source code. Kemudian integration testing. Setelah unit diuji, unit tersebut digabung dan diuji bagaimana mereka berinteraksi. Kemudian ada validation testing, yaitu memvalidasi bahwa perangkat lunak sudah sesuai dengan kebutuhan atau requirement yang ditentukan. Lalu yang terakhir ada sistem testing, yaitu menguji keseluruhan sistem untuk memastikan semua komponen berjalan bersama dengan benar dan sesuai dengan spesifikasi. Nah, dari diagram tersebut ditunjukkan bahwa pengujian dimulai dari dasar yaitu kode dan unit test, lalu naik terus sampai ke pengujian tertinggi yaitu sistem test, agar setiap tahapan kesalahan bisa terdeteksi secepat mungkin.
Selanjutnya adalah langkah pengujian. Diagram ini menunjukkan tahapan pengujian secara bertingkat. Yang pertama ada requirement atau kebutuhan, yang kedua adalah desain atau perancangan, yang ketiga adalah code atau pembuatan kode, yang keempat ada unit test atau pengujian unit, yang kelima ada integration test atau pengujian integrasi, dan yang terakhir ada high order test atau seringkali mencakup sistem test atau acceptance test. Testing direction bergerak dari level paling bawah atau kode menuju level paling atas atau sistem secara keseluruhan. Ini menunjukkan bahwa proses pengujian dimulai sejak kode ditulis, lalu terus meningkat hingga menguji seluruh sistem berdasarkan kebutuhan dan desain awal. Selanjutnya adalah unit testing. Pada diagram ini ditekankan fokus pengujian pada level unit atau modul. Jadi dalam unit testing, pengembang akan memeriksa interface atau cara modul berinteraksi dengan bagian lain. Kemudian mengecek lokal data struktur atau struktur data modul internal. Lalu menguji boundary condition atau kondisi batas seperti input minimal atau maksimal. Kemudian memverifikasi independent paths atau alur logika di dalam modul. Yang terakhir adalah menguji error handling path atau bagaimana modul menangani error atau pengecualian. Setiap modul akan memiliki serangkaian test case tersendiri yang dirancang untuk mengecek fungsionalitas modul tersebut secara detail sebelum digabungkan dengan modul lain. Selanjutnya adalah integration testing, bottom up integration. Nah, pada diagram ini digambarkan strategi bottom up integration di mana modul-modul level bawah atau sering disebut driver atau modul dasar diuji dan digabungkan terlebih dahulu. Modul yang telah terintegrasi membentuk cluster atau subsistem kecil. Setelah cluster terbentuk dan diuji, barulah cluster tersebut digabung ke modul yang lebih atas. Keuntungan dari pendekatan ini yaitu kesalahan di level bawah dapat ditemukan lebih awal. Adapun kekurangannya, kadang kita membutuhkan driver khusus untuk menguji modul bawah sebelum modul atas siap. Kemudian ada integration testing, top-down integration. Berlawanan dengan bottom-up, top-down integration memulai pengujian dari modul tertinggi atau sering disebut modul utama atau main. Modul atas diuji dengan menggunakan stubs atau modul pengganti sementara untuk mewakili modul-modul yang belum siap di level bawah. Setelah modul utama dianggap stabil, modul-modul di bawahnya mulai diganti secara bertahap dari stub menjadi modul asli dan diuji integrasinya. Keuntungannya dari testing ini adalah proses pengujian bisa cepat menampilkan fungsionalitas tingkat tinggi. Namun kita butuh step untuk mensimulasikan modul bawah yang belum ada. Integration testing. Yang pertama, regression testing. Ini dilakukan setiap kali ada perubahan atau penambahan modul baru dalam sistem. Tujuannya untuk memastikan bahwa perubahan tersebut tidak menyebabkan masalah pada fitur yang sudah ada sebelumnya. Yang kedua, smoke testing. Dilakukan setiap hari atau secara berkala, terutama dalam proyek dengan batasan waktu yang ketat, bertujuan untuk memastikan bahwa filter baru dari aplikasi masih berjalan dengan baik dan tidak mengalami error besar yang menghambat pengujian lebih lanjut. Validation testing disebut sukses jika perangkat lunak dapat diterima oleh customer, yaitu berdasarkan dokumen SKPL. Terdapat alpha test dilakukan di tempat developer oleh customer pada lingkungan yang terkendali, dan juga beta test yang dilakukan di tempat customer tanpa melibatkan developer pada lingkungan yang tak terkendali. Sistem testing
menguji sistem berbasis komputer secara menyeluruh, termasuk juga hubungannya dengan sistem yang lain. Di antaranya, recovery testing, yaitu menguji kemampuan sistem untuk pulih dari kegagalan atau gangguan. Kemudian security testing, yaitu menguji keamanan sistem terhadap serangan, akses ilegal, dan kebocoran data. Kemudian stress testing, yaitu menguji kinerja sistem di bawah beban kerja ekstrim, baik dalam jumlah pengguna, frekuensi akses, maupun volume data. Yang terakhir, performance testing, yaitu mengukur efisiensi sistem dalam penggunaan sumber daya seperti CPU, memori, bandwidth, dan waktu respon. Debugging, yaitu memperbaiki error yang ditemukan pada saat testing. Kaidah dasar sebelum debug, yaitu apakah penyebab bug dihasilkan kembali oleh bagian program yang lain, apakah bug selanjutnya yang mungkin muncul jika bug diperbaiki, apa yang bisa dilakukan untuk mencegah bug terjadi untuk pertama kalinya.